Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku. Nah, teman-teman, nanti di sini kita akan membahas sedikit tentang informasi akuntansi diferensial. Nah, untuk pembahasannya, kita akan berjumpa di slide selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Nah, teman-teman, di sini kita nanti akan membahas materi mengenai informasi akuntansi diferensial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama aku Yesiloni Kebertarigan. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Aku dari kelas 7B Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651038. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas materi kita pada hari ini. Nah, untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi kita hari ini, yaitu informasi akuntansi diferensial. Nah, informasi akuntansi diferensial merupakan salah satu informasi yang paling penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan. Nah, mengapa suatu manajemen itu perlu dengan informasi akuntansi diferensial? Dikarenakan manajemen memerlukan informasi yang sangat dapat mengurangi ketidakpastian yang mereka hadapi sehingga membutuhkan pilihan yang baik agar manajemen ataupun perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hal yang diharapkan. Nah, informasi itu adalah yang sangat membantu, yaitu informasi akuntansi diferensial. Selanjutnya, teman-teman, dalam manajemen ternyata memiliki proses pengambilan keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 4 tahap yang berurutan. Yang pertama yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan, alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Dan yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Nah, untuk pembahasannya teman-teman, kita akan berjumpa lagi di slide selanjutnya. Nah, yang pertama teman-teman, yaitu ada pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Masalah adalah perbedaan kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah timbul atau peluang terbukanya bagi perusahaan. Jika peluang atau masalah telah ditonjolkan dan menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Nah, informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen, dan masalah tersebut akan dibentuk dalam kuantitatif keuangan. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat melihat pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemasalahan masalah tersebut yang berhasil digunakan untuk mengatasi masa lalu. Dapat pula dilakukan pencarian alternatif baru apabila belum memiliki pengalaman masa lalu. Nah, maksudnya di sini teman-teman, pengalaman masa lalu itu menjadikan kita sebagai pembelajaran kita bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di dalam perusahaan atau di dalam manajemen kita. Nah, dari situ kita belajar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang ketiga teman-teman, yaitu ada pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan untuk mengambil keputusan. Nah, yang keempat teman-teman ada implementasi dan penindaklanjutan. Maksudnya di sini adalah untuk menyajikan efisiensi implementasi keputusan, umpan balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukannya pembetulan segera agar penyimpangan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Maksudnya di sini jika kita telah mendapatkan informasi di dalam perusahaan atau manajemen kita, kita harus menginformasikannya agar tidak terjadinya miskomunikasi antara kita ataupun antara sesama kita di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan
masalah tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah manajemen harus mampu menyadari masalah apa yang akan terjadi di depannya nanti di dalam suatu perusahaan dan harus bisa mendefinisikan bagaimana nanti masalah-masalah itu terjadi. Yang kedua yaitu memisahkan alternatif tindakan satu dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, di sini maksudnya adalah jika masalah itu telah muncul, maka alternatif apa yang akan dilakukan oleh seorang manajemen agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Maksudnya di sini adalah jika masalah itu terjadi dan kita menggunakan alternatifnya yang telah dipilih, kita harus mengetahui juga apa saja konsekuensi yang didapatkan dari tindakan yang telah kita perbuat. Nah, yang keempat, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Nah, setelah itu, jika kita telah memilih alternatif tadi untuk menyelesaikan masalah, maka kita harus bisa juga menganalisis apakah alternatif itu baik ke depannya atau bisa menyelesaikan masalah atau malah membuat masalah yang baru. Nah, yang ketiga ada konsep informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu yang pertama merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang, yang kedua memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi diferensial terdiri dari informasi aktiva diferensial atau diferensial aset, informasi pendapatan diferensial atau differential revenue, informasi biaya diferensial atau differential cost. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Nah, yang pertama itu ada biaya diferensial versus biaya relevan. Informasi akuntansi yang mengandung unsur masa yang akan datang yang berbeda di antara alternatif tersebut secara unik disebut dengan istilah informasi akuntansi diferensial. Pada biaya diferensial, keputusan yang diambil menyangkut pemilihan alternatif di masa yang akan datang, dan untuk dapat melakukan pemilihan pengambilan keputusan, harus dapat membedakan di antara alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kedua ada biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam tiga aspek, yaitu yang pertama unsur biaya. Unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan pada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya mengikuti biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu. Yang kedua ada unsur informasi. Informasi biaya penuh dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan hanya karena sistem akuntansi perusahaan memang dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Biaya diferensial biasanya dikumpulkan dengan cara merancang sistem akuntansi sedemikian rupa untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga ada perspektif waktu. Biaya yang menyajikan laporan keuangan, maka informasi akuntansi diferensial penuh masa lalu perlu dikumpulkan untuk biaya diferensial untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu ada biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Yang keempat ada biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar atau range perubahan volume kegiatan tertentu. Sedangkan biaya diferensial, biaya tetap seluruhnya yang dapat diusut jejaknya dalam suatu keputusan,
khususnya dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukannya adanya biaya diferensial. Yang kelima ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan diferensial dan dapat diabaikan. Yang keenam, ada biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang telah dipilih. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Nah, sebagai contohnya adalah volume produksi sekarang adalah 100.000 kg per tahun dengan total biaya produksi 500.000. Suatu usul telah dibuat untuk menaikkan volume produksi menjadi 150.000 kg per tahun dengan total produksi 650.000. Biaya tambahan dalam alternatif tersebut itu adalah menaikkan volume produksi tersebut sebesar 150.000. Nah, di sini biaya tambahannya itu adalah 150.000 dari volume produksi yang awal yaitu 100.000 kg dan sekarang dinaikkan menjadi 150.000 kg, maka biaya tambahannya menjadi 150.000 kg dengan biaya produksi 650.000. Nah, yang ketujuh ada biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibatnya dipilihnya alternatif tertentu. Nah, teman-teman, di sini aku sudah ambil contohnya. Mungkin teman-teman bisa lihat semua untuk mengetahui contoh dari biaya diferensial versus biaya kesempatan tersebut. Yang kedelapan ada biaya diferensial versus biaya keluar dari saku atau out of pocket cost. Biaya ini adalah biaya yang memang keluar dari saku. Contohnya itu adalah biaya overhead pabrik ataupun biaya tenaga kerja. Nah, tujuannya biaya ini adalah untuk biaya diferensial yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, teman-teman, tadi kita telah mendengarkan manajemen dalam menghadapi 4 macam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu ada keputusan membeli dan membuat sendiri. Nah, di sini juga teman-teman aku telah membuat soalnya. Mungkin teman-teman semua bisa lihat dan bisa dipahami. Yang kedua ada keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Nah, teman-teman di sini juga aku telah mengambil contohnya. Teman-teman semua bisa melihat dan bisa memahami soal yang aku ambil. Yang ketiga ada keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Di sini juga teman-teman aku telah mengambil contoh soalnya. Mungkin teman-teman bisa melihat dan bisa memahami lebih lanjut untuk contoh keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang terakhir ataupun yang keempat yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, teman-teman di sini juga aku telah mengambil contoh soalnya. Mungkin teman-teman bisa melihat dan memahami contoh soal yang sudah aku ambil. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Nah, pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan untuk badan usaha, manajemen aktivitas tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pembelanjaan perusahaan. Nah, itu tadi sedikit dari materi kita pada hari ini, yaitu informasi akuntansi diferensial. Semoga teman-teman yang telah mendengarkannya bisa berguna dan bermanfaat. Begitu juga teman-teman, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.
Bye-bye.